Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1919 sampai tahun 1921. Bab 1919, First Enteret Long Yuan Kontinen. Gadis ini tidak bisa salah dengan teknik teleportasi ruangnya. Setelah berbicara, Meyer terbang menuju kota di kaki Gunung Tandus di kejauhan. Wanita ini benar-benar cemas, dan Landen Sen segera mengejarnya. Kota di kaki Gunung Tandus itu sekitar 100 mil, dan relatif tandus, tetapi juga kota tempat para beku tinggal. Keduanya telah menyapu pengetahuan spiritual mereka, dan tingkat kultivasi tertinggi adalah para beku pembangun yayasan. Meyer turun dari langit dan langsung menarik seorang penggarap selama periode konstruksi yayasan di kota, dan mendesak untuk ditanya. Pra, senior, luangkan hidupmu. Biksu pembina yayasan itu gemetar ketakutan karena tekanan spiritual yang kuat pada Meyer, dan dengan cepat memohon belas kasihan. Gadis ini akan menanyakan sesuatu padamu, dia menjawab dengan patuh dan membiarkanmu pergi. Kata Meyer dengan dingin. Jika Anda beralih ke penggarap kuat lainnya, Anda mungkin terlalu malas untuk peduli dengan kehidupan para penggarap tingkat rendah ini dan langsung melakukan pencarian jiwa. Meyer biasanya kejam, tetapi dia tidak menggertak yang lemah. Ya, generasi muda tahu segalanya. Biksu pembangun fondasi itu menganggukkan kepalanya seperti seekor ayam yang mematuk nasi. Meyer bertanya tentang beberapa poin penting. Itu memang batas benua Long Yuan, dan kota saat ini adalah tepi barat benua Long Yuan. Setelah menanyakan arah dan lokasi, Meyer melepaskan biarawan itu dan mengeluarkan peta benua Long Yuan dari cincin penyimpanannya. Ini bukan pertama kalinya Meyer datang ke benua Long Yuan, dia juga bepergian ke benua Long Yuan ribuan tahun yang lalu, dan dia masih tahu lingkungan geografis dengan cukup baik. Ini adalah peta Long Yuan benua. Gadis ini telah membakar salinan untukmu. Jangan menyebarkannya. Setelah gadis ini mendapatkan persembahan upeti dari Long Yuan, aku akan pergi ke kamu. Begitu suara itu jatuh, Meyer melempar slip peta giok ke Landen Sen. Landen Sen mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, dan ternyata itu adalah peta yang terbakar. Wanita ini cukup bijaksana. Landen Sen belum menemukan peta benua Long Yuan di lingkaran penyimpanan 3 pembudidaya klan Mo. Diperkirakan pihak lain sangat akrab dengan benua Long Yuan dan tidak ingin membawa produk limbah. Lalu di mana kita akan bertemu setelah itu? Tanya Landen Sen. Meyer melipat tangannya di dadanya dan mendengus dingin, selama kamu tidak menyembunyikan nafasmu, jangan bersembunyi dariku, gadis ini memiliki cara untuk menemukanmu. Oke, gadis ini tidak ingin berjalan bersamamu seperti pria yang bau. Aku menjauh. Landen Sen sedikit terdiam, gadis ini benar-benar dingin dan sombong, apakah kamu sangat membencinya? Karena gadis Meyer sangat tidak menyukai Sen, maka Sen akan mengambil langkah pertama dan tidak mengganggumu. Landen Sen menggenggam tinjunya, lalu mengeluarkan kereta angin dari cincin penyimpanan, berubah menjadi nyala api dan berlari menuju timur. Mata dingin Meyer berubah menjadi cahaya hitam, terbang ke arah tenggara, dan langsung menghilang ke langit. Setelah berpisah dengan Meyer, Landen Senduan duduk di kereta angin, mengeluarkan slip giok dari peta yang baru saja diperolehnya, dan mempelajarinya dengan cermat. Selain menggambar bentang alam dan menandai berbagai lokasi di peta ini, ada juga catatan rincin tentang distribusi daya benua Long Yuan. Benua Long Yuan adalah benua terbesar di dunia manusia, 3 atau 4 kali ukuran benua Hanyu dan sedikit lebih besar dari lapisan es kutub utara. Itu adalah benua paling makmur di dunia manusia. Dikatakan bahwa Long Yuan benua adalah tempat kelahiran asli para beku manusia di era alam manusia. Dunia kultivasi sangat makmur, dengan ribuan ras, warisan terdalam, sejarah terpanjang, dan benua dengan jumlah orang kuat terbesar. Jumlah biksu di periode transformasi dewa di benua Long Yuan lebih dari semua benua lain di dunia manusia yang digabungkan. Dapat dilihat bahwa kekuatannya sangat besar dan tidak terduga. Distribusi kekuatan benua Long Yuan relatif longgar. Tidak ada kekuatan terpusat kerajaan mirip dengan benua Tianshui. Pada dasarnya Anda menempati wilayah Anda. Saya mengembangkan wilayah saya. Berbagai klan berada dalam hubungan kompetitif dan bersaing untuk sumber daya terbaik di daratan. 3 keluarga besar dari Long Yuan Ten Martial Arts adalah kekuatan teratas di benua Long Yuan. Di antara 3 keluarga besar adalah keluarga Long Yuan Mo, dan 3 leluhur keluarga Mo telah dibunuh oleh Landen Sen. Sekarang ada 30 biksu dalam tahap transformasi di seluruh benua Long Yuan, yang benar-benar mengejutkan. Setelah mempelajari peta, Landen Sen memutuskan untuk pergi ke Gunung 5 Elemen di Long Yuan benua. Gunung 5 Elemen adalah gunung suci terbesar di benua Long Yuan, dan bisa disebut gunung terbesar di dunia manusia, yang membentang ribuan mil. Ada puluhan ribu urat spiritual yang terjalin di tanah, menghasilkan aura yang kuat dari 5 elemen di sekitar Gunung 5 Elemen, yang merupakan tempat rahmat dan keindahan yang diberkati.
5 elemen energi spiritual di Gunung 5 elemen begitu kuat sehingga puncak dan puncak yang jatuh ke langit dipenuhi dengan kabut spiritual yang berwarna-warni. Ini adalah titik cahaya yang terbentuk oleh kondensasi energi spiritual 5 elemen, dan nama Five Elements Mountain berasal dari ini. Landen Sen memutuskan untuk pergi ke Gunung 5 elemen, terutama untuk mencari tahu tentang Yaoyangzi dan Jingbai Lian, dua bahan lainnya dari teknik kebangkitan. Yaoyangzi lahir di padang pasir dengan yang sangat kuat, dan teratai Jingbai Lian lahir di musim semi-spiritual dengan kekuatan spiritual yang sangat penuh. Diperkirakan bahwa tidak ada dua tempat di 5 elemen batas gunung. Namun, Landen Sen menganggap bahwa dua hal ini adalah harta surga dan bumi, bahkan jika itu muncul, mereka akan dipilih oleh para biarawan sejak lama. Jadi Landen Sen berencana pergi ke Gunung Wuxing untuk mencoba peruntungannya terlebih dahulu, dan mungkin mengumpulkan informasi tentang dua materi ini. Meskipun Longyuan benua besar, formasi teleportasi kuno tersebar di seluruh benua, dan transportasi cukup nyaman. Hanya butuh setengah bulan bagi Landen Sen untuk mencapai Gunung Wuxing. Gunung 5 elemen layak menjadi tanah suci dari gunung spiritual pertama di dunia manusia, dan memang penuh dengan energi spiritual. Ada banyak kota besar dan gaya mewah. Ada sejumlah besar keluarga seni bela diri yang berdiri di sekitar pegunungan. Di sini, jumlah pembudidaya dan basis pembudidaya jauh melampaui benua lain. Kota-kota Gunung 5 elemen penuh dengan orang, satu demi satu. Semua kota dan kota-kota memiliki formasi udara terlarang, dan hanya yang di atas Naschen Soul Stage yang dapat terbang di udara. Tetapi kadang-kadang Anda masih bisa melihat dua atau dua lampu melarikan diri, terbang melintasi langit. Jumlah biksu di periode Yuanying di Gunung Wuxing telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Landen Sen sekarang adalah biarawan top dunia dalam transformasi dewa. Secara alami, dia tidak perlu serendah dulu. Dia terbang langsung ke kota besar bernama Kota Tianqi, di bagian timur dari 5 elemen. Kota Tianqi adalah kota terbesar di wilayah pegunungan 5 elemen, dengan radius lebih dari 100.000 li, dan puluhan juta biarawan hidup. Tujuan Landen Sen adalah Paviliun Tianqi, di kota Tianqi. Paviliun Tianqi adalah kamar dagang terbesar dan paling terkenal di Gunung 5 Elemen dan bahkan di seluruh benua Longyuan ada banyak pembudidaya di tahap tengah dan akhir Yuanying, dan bahkan pembudidaya tahap transformasi. Paviliun Tianqi ini juga merupakan industri bersama di bawah keluarga tinggi Longyuan, dan keluarga Longyuan yang di antara tiga keluarga besar, dan ini terkenal. Paviliun Tianqi setinggi 30 lantai, sangat mewah dan indah. Para beku yang masuk dan pergi di sini pada dasarnya adalah beku Naschen Soul, dan para beku di bawah Naschen Soul State tidak memenuhi syarat untuk memasuki Tianqi Pavilion, dan mereka tidak mampu membelinya. Dengan visi Landen Sen saat ini, ia secara alami tidak akan tertarik pada hal-hal di kamar dagang. Dia hanya ingin mengumpulkan informasi, jadi dia langsung menemukan kepala Pavilion Tianqi. Kepala Pavilion Tianqi adalah seorang lelaki tua dengan jubah emas di masa awal Yuanying. Ketika dia melihat bahwa Landen Sen adalah seorang biarawan pada tahap transformasi, dia segera membungkuk ke tanah dengan panik dan dengan hormat berkata, pria tua kecil telah melihat Manula. Datanglah ke pavilion ini, Pavilion Tianqi penuh dengan kemuliaan. Bab 1920 Phoenix Mountain Tribute Conference. Kultivator tahap transformasi dewa adalah pembangkit tenaga listrik mutlak, dan juga merupakan eksistensi yang tidak ada yang berani memprovokasi di benua Longyuan. Tianqi Pavilion hanyalah kamar dagang, jadi tentu saja dia tidak berani mengabaikan Landen Sen. Bahkan telapak tangan memiliki basis budidaya periode Yuanying, Pavilion Tianqi ini benar-benar kaya. Landen Sen tidak berarti apa-apa, dan secara langsung menjelaskan niatnya, mengatakan, saya mendengar bahwa Anda memiliki banyak harta di Tianqi Pavilion. Putra ini hanya membutuhkan dua harta yang sulit ditemukan di dunia. Kali ini saya akan datang ke kamar dagang Anda untuk mencoba keberuntungan Anda. Berani bertanya, apa dua jenis harta yang dibutuhkan para lansia? Jika ada hal-hal yang perlu disembunyikan oleh para lansia di Pavilion Tianqi, orang tua kecil itu akan memberikannya kepada para manula. Orang tua di Jin Pao menundukkan kepalanya dan berkata, Landen Sen mengangguk puas, saya butuh Yaoyangzi dan Jingbai Lian dua jenis harta alam, apakah kamar dagang Anda miliki? Ini. Pria tua berjubah emas berpikir dengan hati-hati untuk sementara waktu, dan berkata dengan suara yang dalam, kembali ke senior, dua harta surga dan bumi yang Anda sebutkan ini, pria muda itu hanya mendengar Yaoyangzi, yang merupakan titik legendaris yang dapat meningkatkan potensi akar spiritual dari para biksu yang linggen. Jimat Tuhan terbatas pada 80 poin atau kurang. Hal ini terlalu berharga, bahkan para penggarap panggung Dewa Transenden menganggapnya sebagai harta, dan Pavilion Tianqi tidak memiliki hal seperti itu. Tapi apa? Jika Anda memiliki informasi Yaoyangzi, Anda juga dapat memberitahu putra ini. Jika informasi itu benar, putra ini masih akan membayar Anda kepada kamar dagang, kata Landen Sen segera. Pria tua berjubah emas itu mengepalkan tangannya dan berkata, senior telah salah paham. Pria tua kecil itu tidak memiliki informasi tentang Yaoyangzi, tetapi ia dapat merekomendasikan tempat yang baik untuk senior.
Apakah senior tahu tentang konferensi persembahan Gunung Phoenix? Konferensi Tribute. Apa itu? Landon Sen mengerutkan kening dan bertanya. Hahaha, tampaknya para senior harus menjadi pembudidaya dari benua lain. Para senior harus tahu bahwa Long Yuan akan terbuka dalam setahun. Banyak senior yang telah menerima berita dari benua lain juga telah tiba baru-baru ini. Saya pergi ke Long Yuan benua, tetapi menderita karena tidak ada pengorbanan. The Phoenix Mountain, yang dipimpin oleh 10 seni bela diri dari Long Yuan akan mengadakan pertemuan penghormatan dalam 3 bulan. Hampir semua biksu dari tahap transformasi Dewa Benua Long Yuan akan pergi ke Gunung Phoenix untuk berpartisipasi, dan ada juga sejumlah besar tahapan transformasi Dewa dari benua lain para senior berpartisipasi. Faktanya, konferensi Tribute sebenarnya adalah sebuah pameran berskala besar, dan para biksu yang berpartisipasi dalam konferensi dapat dengan bebas membeli dan menjual barang-barang. Selain itu, Gunung Phoenix juga akan secara terbuka melelang penawaran upeti yang dibuka Long Yuan kali ini. Pria tua berjubah emas itu berkata tanpa tergesa-gesa. Jadi, konferensi upeti itu setengah dari pameran dagang. Mata Landon Sen berbinar, dan dia menunjukkan minat. Ya, bagaimanapun, ada begitu banyak pembudidaya yang berpartisipasi dalam konferensi upeti. Para senior mungkin ingin berpartisipasi dalam konferensi upeti ini untuk mencoba keberuntungan mereka. Mungkin Anda dapat menukar 2 harta surga, materi dan bumi yang Anda inginkan, saran kakek Jinpao. Landon Sen merenung sebentar, jika ada begitu banyak pekan raya para kultivator berkumpul, itu akan layak untuk dikunjungi. Akan lebih baik daripada mencari tanpa tujuan. Mungkin ada harapan nyata untuk menukar Yao Yangzi dan Jimbai Lian. Persembahan penghormatan di pelelangan umum juga menarik perhatian Landon Sen, meskipun Meyer mengatakan dia membantu dirinya sendiri dengan pengorbanan, Landon Sen masih sedikit khawatir jika dia bisa mendapatkan persembahan. Itu akan lebih baik. Terima kasih telah memberitahuku. Landon Sen menggenggam tinjunya dan meninggalkan Tianqi Pavilion. Gunung Phoenix menempati urutan pertama di antara 10 sekte Long Yuan, yang memiliki latar belakang mendalam dan kekuatan luar biasa, terletak di utara Gunung Wuxing. Mengambil basis kultivasi Landon Sen sebagai contoh, akan memakan waktu sekitar setengah hari. Landon Sen sudah berencana untuk berpartisipasi dalam konferensi penghormatan setelah meninggalkan Tianqi Pavilion, dia dengan santai menemukan restoran mewah untuk tinggal di kota. Seira tidak ada, hati Landon Sen kosong, selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Mungkin dia dan Seira sudah bersama terlalu lama, dan tiba-tiba mereka berpisah, merasa sedikit kesepian di hati mereka. Konferensi Tribute akan diadakan 3 bulan kemudian. Hanya para beku di atas Naschen Soul Stage yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi, dan mereka yang berpartisipasi dalam konferensi tidak memerlukan undangan dan dapat langsung pergi. Sudah lama, dan basis kultivasi Landon Sen sekarang telah mencapai kemacetan, di bawah kekuatan hukum satu dunia, selama dia masih di dunia manusia, kultivasinya tidak akan ditingkatkan sama sekali. Karena dia tidak bisa bermeditasi dan berlatih, Landon Sen mulai memperbaiki harta spiritual prasejarah untuk menghabiskan waktu. Ngomong-ngomong, berlatihlah mantra Yi Seng Zhenjun. Serangan Landon Sen termasuk formasi pedang Sen Feng dan transformasi 9 darah roh, serta cincin naga dan phoenix. Pertahanannya adalah formasi pedang Sen Feng dan dinding ametis, dan pertahanan Landon Sen adalah dengan kutukan Sage True Monarch, hampir 360 derajat tanpa cacat. Dia telah membunuh banyak pembudidaya pada tahap transformasi sebelumnya dan memperoleh beberapa harta spiritual prasejarah, tetapi Landon Sen merasa itu agak hambar. Yunmo Zenrod dari Zikong Bal Donkey dapat melepaskan serangan ilahi dan jiwa tingkat tinggi, yang sedikit menarik, tetapi untuk menggunakan harta ini untuk melakukan serangan ilahi dan jiwa, Anda harus berlatih pikiran Buddha dan kutukan menyegarkan Dazun. Meskipun cincin penyimpanan Landon Sen berisi rahasia mantra penyegaran Dazun, Landon Sen tidak tertarik pada agama Buddha dan tidak punya banyak waktu untuk terlibat dalam hal-hal ini, jadi dia hanya bisa berhenti memurnikan harta ini. Setelah memikirkannya, Landon Sen memutuskan untuk memperbaiki kuis Hui Divine Orb. Raksasa kuis Hui tidak perlu dikontrol secara aktif oleh dirinya sendiri, itu masih agak berguna. Dalam sekejap mata, lebih dari 2 bulan berlalu, dan Landon Sen berhasil memperhalus kuis Hui Divine Pearl. Segera setelah itu, dia mulai berlatih kutukan Yi Seng Zhenjun. Kutukan Raja Sejati Yi Seng adalah mantra yang sangat kompleks dan misterius, jika itu adalah biksu biasa dalam tahap transformasi, bahkan jika dia tahu rahasia mantra ini, sangat sulit untuk memulai dalam 1 abad. Namun, Zhang Daoling menanamkan mantra ini secara mendalam di pikiran Landon Sen dengan teknik yang sangat mencengangkan, seolah-olah Landon Sen dilahirkan untuk menggunakan mantra ini, dan dia bisa melepaskannya dengan bebas. Kutukan Raja Sejati Yi Seng tidak perlu dengan sengaja dipraktikkan, dan Landon Sen sudah cukup mahir. Selain itu, kemampuan kutukan ini meningkat dengan budidaya para biksu. Dengan penanaman awal Landon Sen untuk transformasi Tuhan, paling banyak, ia hanya bisa memainkan beberapa kemampuan bulu dari True Monarch Yi. Landon Sen juga menemukan efek luar biasa dari mantra ini.
Sementara dia menjalankan kutukan Sage True Monarch, Sage yang Worki di tubuhnya juga secara khusus dipelihara, dan tampaknya meningkat pada kecepatan yang sangat lemah. Landen Sen sangat terkejut. Awalnya, energi pertempuran Seng yang di tubuhnya telah mencapai puncak tahap awal pemanasan, mendekati tahap tengah, tetapi dia tidak bisa melewati hambatan dari tahap tengah. Dia berpikir bahwa tidak ada cara lain selain tetap hangat untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa berpikir bahwa kutukan Sage True Monarch ini akan mempercepat kecepatan pemanasan semangat Juang Seng Yang. Kutukan Yi Sheng Zhenjun ini hanyalah keterampilan sihir. Dengan basis kultivasi Landen Sen saat ini di periode transformasi dewa, jika dia terluka serius, aura pertempuran Seng Yang akan efektif, tetapi tidak sejelas ketika dia berada di periode Yuan Ying. Jika Anda dapat menggunakan kutukan Raja Sejati Yi untuk meningkatkan tingkat semangat pertempuran Seng Yang, itu akan sangat hebat. Landen Sen tidak bisa membayangkan jenius macam apa Zhang Daoling itu, yang bisa menciptakan teknik yang menantang surga. Basis kultivasi lawan takut bahwa ia telah mencapai titik di mana ia bahkan tidak bisa menebak. Bab 1921 Xiao Yaozi. Landen Sen mulai menggunakan kutukan Yi Sheng True Monarch untuk menghangatkan semangat juang matahari, dan efeknya sangat jelas. Hanya dalam 1 bulan, Seng Yang Qi di tubuh Landen Sen telah mencapai tingkat puncak dari tahap awal pemanasan, dan itu hanya sedikit kurang dari mencapai tahap tengah pemanasan. Namun, energi pertempuran Seng yang terjebak pada kemacetan ini, dan kelanjutan operasi kutukan Yi Sheng True Monarch tidak akan membiarkan energi pertempuran Seng yang menembus kemacetan. Mungkin butuh semacam peluang. Konferensi penghormatan akan segera dimulai, dan Landen Sen sementara mengesampingkan rencananya untuk mempengaruhi kemacetan dan berangkat ke Gunung Phoenix. Gunung Phoenix mencakup area puluhan ribu mil, pegunungannya bergelombang, dan awan 5 warna masih melekat. Ini hampir merupakan tempat di mana 5 elemen energi spiritual adalah yang terkuat di seluruh dunia 5 elemen gunung. Pemandangan di sini indah, dipenuhi dengan aroma burung dan bunga di mana-mana, ada sekelompok kren di langit hingga ke langit, dan kolam dingin dan dingin di bawahnya saling terkait, seperti negeri dongeng di bumi. Gunung Phoenix adalah sekte utama nomor 1 di Longyuan benua. Ini sangat kuat, dan ada banyak murid. Ada 6 leluhur di sekte ini, dan lebih dari 300 penatua di periode Yuan Ying. Lineup yang mengerikan ini diperkirakan mampu menaklukkan benua manapun di dunia manusia saat ini. Hari ini adalah hari di mana konferensi Tribute diadakan, dan venue di Phoenix Mountain. Pada awal pagi hari, Gunung Phoenix telah ditutup, para murid tidak diizinkan meninggalkan kelompok pemula sesuka hati, dan tidak diizinkan mengganggu para senior yang berpartisipasi dalam konferensi upeti. Ada banyak biksu yang berpatroli berjalan bolak-balik di sekitar Gunung Phoenix, dan beberapa binatang roh dan burung melayang di langit, dan mereka sangat dijaga. Menurut berita yang diterima Landen Sen sebelumnya, konferensi penghormatan diadakan di Phoenix Terrace, di puncak Gunung Phoenix. Para kultivator dari tahap transformasi dewa yang berpartisipasi dalam konferensi dapat langsung pergi ke teras Phoenix. Kultivator dari Yuan Ying akhir perlu memasuki puncak pertama dengan undangan, dan kemudian perlahan-lahan terbang ke atas dari bawah gunung untuk mencapai Phoenix Terrace. Di dunia kultivasi, terbang di atas sekte asing tanpa mengucapkan halo sangat tidak sopan terhadap sekte, apalagi sekte raksasa seperti Gunung Phoenix. Bahkan biksu besar di akhir periode Yuan Ying harus mengikuti aturan. Hanya para beku di tahap transformasi yang dapat menjadi pengecualian. Landen Sen terbang langsung ke puncak Gunung Phoenix, dan melihat bahwa puncak yang diselimuti awan ditutupi oleh lapisan larangan berwarna-warni. Ada hutan bambu di luar larangan, dan sepertinya ada pintu masuk. Landen Sen menurunkan cahaya pelariannya dan mendarat di hutan bambu. Hutan bambu terselubung di depan lapisan larangan warna-warni, dan pemandangan di dalamnya tidak bisa dilihat. Berdiri di luar larangan, ada selusin pembudidaya wanita dari panggung Yuan Ying, semuanya berpenampilan bagus dan gaun yang berbeda. Ada biarawati wanita cantik mengenakan gaun Xianxiu retro, ada biarawati wanita seperti rubah mengenakan bulu elegan dan lembut, dan biarawati wanita terbuka mengenakan sisik terbuka. Semua wanita tinggi dan tersenyum, sedikit mirip dengan pelayan sekuler. Melihat Landen Sen terbang turun, semua pembudidaya wanita cantik membungkuk satu demi satu, selamat datang para senior ke Gunung Phoenix. Gunung Phoenix penuh dengan kemuliaan. Seorang kultivator wanita cantik menuju ke depan dan membungkuk sedikit ke arah Landen Sen. Jika pendahulunya menyukai pelayan, Anda dapat memilih satu untuk memasuki venue sesuka hati, tetapi Anda tidak dapat membawanya keluar dari Gunung Phoenix. Maafkan saya. Alis Landen Sen terangkat, dan Phoenix Mountain tampaknya telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menemukan begitu banyak saudara perempuan sebagai ibu mertua yang glamor sebagai pelayan. Aku tidak tertarik dengan ini, kamu bisa membawaku ke venue. Landen Sen berkata dengan acuh tak acuh. Maaf, sulit bagi penggemar vulgar untuk masuk ke mata senior, silakan datang dengan gadis kecil itu. Pembudidaya wanita cantik memiliki suara lembut yang tidak biasa. Dia membungkuk sedikit, dan kemudian memimpin Landen Sen melalui hutan bambu. Teras Phoenix ada di depannya.
Pintu masuk Phoenix Terrace ditutupi dengan tirai cahaya 5 warna, yang merupakan semacam isolasi suara dan pencegahan deteksi indera ilahi. Metode ini cukup pintar dan memiliki efek pertahanan tertentu, tetapi mereka tidak agresif. Biarawati wanita cantik itu mencubit trik sulap dengan satu tangan dan merobek celah di tirai cahaya. Setelah larangan itu dibuka, Landon Sen berjalan perlahan ke Phoenix Taichung. Senior, 3 baris pertama kursi di alun-alun disiapkan untukmu, seorang ahli yang adalah seorang pria spiritual. Setelah biarawati wanita cantik selesai berbicara, dia membungkuk dan mengundurkan diri. Phoenix Terrace adalah puncak dari puncak Gunung Phoenix, memiliki gaya arsitektur yang mirip dengan altar, ada sebuah bujur sangkar di tengahnya, luasnya tidak besar, sekitar beberapa ribu meter persegi, tanahnya ditutupi dengan spar putih khusus, dan teksturnya keras. Cemerlang. Alun-alun penuh dengan meja dan kursi yang sangat indah, dan ada beberapa biksu berpakaian jarang yang duduk jarang, kebanyakan dari mereka adalah biksu di akhir periode Yuan Ying, dan kebanyakan dari mereka tampak seperti orang tua. Ada juga 8 atau 9 penggarap periode transformasi dewa yang duduk di kursi khusus di depan alun-alun. Semua beku ini sepertinya saling kenal dan mulai berbicara dalam kelompok. Ada beberapa pelayan cantik berjalan, memegang linca lingguo di tangannya. Begitu Landon Sen memasuki Phoenix Terrace, hampir semua matanya di alun-alun menyapu, Swiss. Menyadari bahwa Landon Sen adalah seorang kultivator pada tahap transformasi, para kultivator pada tahap Naschen Soul itu segera menarik kembali tatapan mereka, sedikit ketakutan karena takut membuat ahli senior ini merasa tidak puas. Landon Sen berjalan langsung ke depan, dan 3 baris kursi di depan alun-alun adalah kursi khusus untuk para biarawan dari tahap transformasi. Penanam barisan depan menyambut Landon Sen, dan melihat bahwa Landon Sen tampak sangat muda, dan para pembudidaya terkejut. Ada sangat sedikit biksu pria yang dapat tinggal di hadapan Tuhan. Penampilan muda Landon Sen cukup langka di kalangan biksu di tahap transformasi. Seorang lelaki tua berambut kuning dengan jepit rambut perak di kepala memegang kepalan tangan ke arah Landon Sen dan berkata, rekan Tao ini adalah wajah baru. Saya seorang pemuda dari Gunung Phoenix, Xiao Yaozi dari Gunung Phoenix, orang tua dari tahap Dewa Dunia Manusia pada dasarnya telah mendengarnya, saya tidak tahu. Nama Anda Gao. Di bawah Landon Sen menggenggam tinjunya. Dia tidak tertarik pada lingkaran sosial ini. Namun, putra Xiao Yao ini, Landon Sen, juga mendengar tentang dia, orang ini adalah kepala tertinggi Gunung Phoenix, dikatakan bahwa dia sangat pandai mengambil suplemen dan cara kesehatan, dan kekuatannya tak terduga. Xiao Yaozi juga nenek moyang paling bergengsi dari tahap transformasi Phoenix Mountain, dan orang ini juga penyelenggara konferensi penghormatan ini. Nama Daois itu tidak pernah terdengar, lelaki tua itu tampaknya adalah seorang biarawan baru, berani bertanya di mana harus berlatih di daratan. Tanya Xiao Yaozi. Landon Sen tidak suka ditanyai, dan nada suara superior dari pihak lain membuatnya sangat tidak nyaman. Dia menjawab dengan lemah, ini adalah ketidaknyamanan, tapi itu hanya sekte yang tidak disebutkan namanya. Melihat pidato acuh tak acuh Landon Sen dan mengabaikan kata-katanya sendiri, Xiao Yaozi sangat kesal. Dengan reputasi dan prestisenya, yang dilihat oleh Beku di tahap transformasi, jangan merendahkan posturnya, bersikap sopan dan sopan. Diperkirakan saya akan berusaha membangun hubungan dengan diri saya sendiri. Xiao Yaozi beradaptasi dengan perasaan menyendiri, dan tanggapan acuh tak acuh Landon Sen membuatnya merasa bahwa orang ini sedikit bodoh. Tentu saja, dia adalah kepala tertinggi Gunung Phoenix, dan dia tidak akrab dengan biksu baru yang tidak dikenal karena itu akan merusak identitasnya. Maka orang tua itu tidak akan mengganggu sesama pengikut Tao. Xiao Yaozi pergi dengan ekspresi dingin, dan beberapa leluhur dari tahap transformasi Gunung Phoenix melihat bahwa Xiao Yaozi tidak bahagia, dan mereka terlalu malas untuk menyapa Landon Sen. Para pembudidaya dewa-dewa transformasi memandang Landon Sen dengan nada jijik, hanya seolah-olah dia adalah tukang reparasi liar tanpa nama yang baru dipromosikan. Landon Sen tidak peduli untuk peduli tentang ini. Ini terlalu dini. Dia secara acak menemukan kursi kosong di baris kedua dan menunggu dalam diam untuk memulai konferensi penghormatan.